Halo semuanya, kembali lagi di channel tercinta kita di Ethan for Fun. Hari ini I'm feeling so pink, I'm so happy. Gue akan nge-review salah satu koleksi gue yang adalah, kali ini bukan action figure, tapi adalah sebuah komik. People, it's komik. Oke, jadi akan banyak hal yang akan kita bahas hari ini, bukan hanya sekedar komiknya saja, tapi seperti yang teman-teman lihat di sini ada tulisan besar CGC. Nah, jadi CGC ini adalah salah satu company perusahaan yang akan menggrade kalian punya entah itu komik, entah itu poster, jadi banyak hal. Nah, kita akan go through semuanya ini, tapi before that jangan lupa untuk like dan subscribe, nyalakan lonceng, dan dapat notifikasi setiap kali gue ngepost video. Oke, let's go. Jadi pertama-tama yang kalian perlu tahu tentang CGC, kepanjangan itu adalah Certified Guarantee Company. Jadi ini perusahaan itu didirikan sekitar tahun 2000 kalau gua nggak salah ya, sekitar tahun 2000, dan kemudian semenjak itu mereka jadi semakin terkenal menggrade banyak-banyak hal, dan yang gue pegang di depan gue ini adalah salah satu grading produk mereka untuk komik gitu. Jadi untuk si CGC, perusahaan CGC ini sendiri dia base ada di Amerika. Dan ada, kalau teman-teman lihat yang gue pegang di depan ini ada warna kuning. Jadi mereka setiap color code itu di color coded. Setiap warna ada artinya beda-beda. Jadi akan gue bahas beberapa detailnya di sini. Jadi kalau misalnya untuk yang kayak warna biru itu rata-rata universal comic grading. Jadi untuk yang biru itu universal. Kemudian kalau ada warna ungu itu artinya komik yang restored, komik yang mungkin udah rusak, udah damage, mereka coba restore kembali. Ada yang warna hijau, kondisi yang near mint. Kemudian kalau misalnya yang untuk kuning seperti yang gue pegang, ini adalah signature series. Nah, jadi signature series itu adalah komik yang di komiknya itu sendiri ada tanda tangan, entah itu dari autornya atau orang-orang terkenal. Nah, itu warnanya kuning. Color coded itu semua ada kategori masing-masing, jadi teman-teman mungkin kalau penasaran bisa cek di website mereka di CGC. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita akan bahas juga dari grading scale ini. Grading scale-nya kalau teman-teman lihat yang gue pegang di sini itu grade-nya 9,8. Jadi kalau 9,8 itu bisa dibilang near mint. Jadi bukan mint, tapi near mint. Nah, jadi near mint itu kalau di sini penjelasannya a nearly perfect collectible with negligible handling or manufacturing defects gitu. Jadi mereka full score 10, paling jeleknya itu ada di 0,5, which is poor, teman-teman. Nah, kebetulan yang gue pegang ini adalah 9,8. Siapa dulu kalau ulangan nilainya jangan dapat 10 tapi dapat 9,8. Oke, lanjut. Sorry teman-teman, gue sambil lihat contekan karena there's so much information di sini, gue nggak mau kasih informasi yang salah juga. Jadi mendingan gue pakai contekan, ya kan? Oke, berikutnya. Nah, kenapa yang warna kuning ini dibilang signature series? Teman-teman tahu ya, contoh misalnya kayak Iron Man sendiri. Zaman dulu pada saat mereka bikin komik, mungkin belum ada Robert Downey Jr. terkenal mainin Tony Stark gitu kan. Jadi mereka benar-benar fokusnya itu untuk mempelajari tanda tangan orang-orang ini. Jadi misalnya kalau misalnya gue punya koleksi ada tanda tangannya si Robert Downey, nah ada orang-orang tertentu ini specialize untuk pelajarin guratan tangannya lah, penekanan tangan, tanda tangannya lah, untuk mereka benar-benar authenticate. Karena kalau udah mereka masukin seperti ini, udah di authenticate, ya mereka harus mau pertanggungjawabkan kredibilitas mereka. Kalau tahu-taunya mereka bilang authentic ternyata bukan, itu dia makanya kenapa mereka keluarkan CGC Signature Series ya teman-teman ya. Oke, di sini itu pastinya komik Iron Man ya. Ini komik Iron Man. Di sini itu di atas itu judulnya. Jadi Tony Stark Iron Man nomor 5. Ini episode 5, teman-teman. Oke. Dan kemudian di sini ada banyak penjelasan, misalnya kayak Marvel Comics 1218. Nah ini kalau gua nggak salah sih ini tahun di keluarinnya mungkin teman-teman, mungkin karena ini banyak poin-poin banget di sini. Dan terus kalau teman-teman lihat di sini ada penjelasannya juga, di tanda tangannya itu kapan. Jadi sign and sketch by Greg Horn on, ini ada tanggal Agustus tanggal 16 tahun 2020. Jadi gue asumsikan ini di atas Marvel Comics ini keluar sepertinya Desember 2018. Kemudian ini ditandatangani nama si Greg Horne ini di tanggal 16 Agustus 2020. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat kalau si Greg
Horn ini tuh punya ciri khas ya. Jadi dia itu selalu trademarknya adalah tanda keong seperti ini. Keong, terus kayak ada horn, kayak H, tapi hanya di akhir kan ada seru, terus ada gambar muka si Iron Man ini. Karena ini Iron Man, dia akan gambarnya seperti ini. Nah, siapa Greg Horn ini? Jadi dia itu adalah artis yang ngedesain covernya ini. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman bisa cek di internet, nanti gue akan provide di samping sini, aslinya itu gambarnya seperti ini. Komik ini ya, si Tony Stark Iron Man nomor 5 itu seperti ini gambarnya. Tapi karena ini collab sama si Greg Horn, dia buatlah covernya seperti ini. Dia buat seperti ini. Begitu teman-teman. Dan ini adalah edisi yang ditandatangani sama si Greg Horn. Gitu teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada penjelasannya Iron Man 605 Marvel Knights 20th Anniversary variant cover. Jadi kalau gue balik ke belakangnya, ini ada penjelasannya. Ini nomor 5 varian editionnya Tony Stark. Nah, ini ada edisinya nih. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada penjelasan Dan Slott Story. Nah, dia itu pengarang ya. Dan kemudian kalau teman-teman bisa lihat, ada juga Gang Hyuk Kim, itu ada artis yang mungkin terlibat dalam membuat artwork di dalam ini. Sorry banget teman-teman, karena ini udah disegel, di seal. Jadi gue nggak mungkin banget bisa buka untuk review. Karena once gue buka, gradingnya udah nggak akan berlaku lagi. So, it's pointless teman-teman. Kenapa gue juga nggak mau buka? Susah banget dapetin komik dari luar yang udah di grade. Kenapa teman-teman gue bilang seperti itu? Karena prosesnya itu panjang banget buat kita bisa dapetin ini. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya kita mau dapetin ini seperti ini, kita harus kirim komik ini ke mereka gitu. Dan untuk proses-proses harganya itu juga nggak dibilang murah. Di sini teman-teman bisa lihat infonya gue tayangin. Jadi ada beberapa kategori dari cara mereka kasih harga. Jujur gue nggak tahu untuk yang gue pegang ini masuk kategori mana. Yang pastinya yang gue ingat adalah dari website Greg Horn-nya sendiri, dia itu jualin komik ini pada saat pertama kali launching itu di harga $200. $200 itu sudah berikut dengan dia punya ya trademark, tanda tangan gitu-gitu ya. Nah, tapi itu kan nggak digraded gitu. Nah, itu dia jual 200 waktu itu. Nah, gue dapetin barang ini di eBay itu seharga $320. Itu udah di grade, udah dengan seperti ini $320. Tapi again itu harga beli doang, belum termasuk kirim dari penjualnya ke warehouse di Amerika, kemudian ship lagi ke Jakarta. Jadi itu harganya beda, teman-teman. Jadi kalau misalnya $320, let's say sekarang itu berapa sih $320? Anggaplah misalnya hampir udah 4 jutaan gitu. Ya buat masuk sampai ke Jakarta itu mungkin bisa sekitar 4,5 ya. Anggaplah bisa menuju 5 juta teman-teman. Gitu. Oke. Nah kemudian cara mereka nge-grade-nya itu mereka akan lihat ini masuk ke kategori yang mana. Kalau sudah setelah masuk ke kategori yang mana, mereka akan lihat lagi fee-nya ini berapa. Contoh aja teman-teman, ada yang satu kategori itu unlimited value, itu buat yang barang mahal banget. Mereka itu nggak kasih maximum value per item. Jadi misalnya harga barangnya itu bisa sampai 10.000, nggak apa-apa. Tapi mereka charge itu commission. Jadi dari 10.000, mereka akan ambil 4% dari market value. Market value ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka cek di eBay ada yang jual harganya itu 20.000, ya mereka akan ambil average-nya berapa. Nah, nanti 4%-nya akan dicas ke kita. Gitu. Dan periode pengerjaannya itu beda-beda, bervariasi. Semakin itu yang barang mahal, itu mereka biasanya cepet sih. Cepet banget kayak 2 harian. Kalau karena si yang lain-lainnya itu kisarannya bisa 20 sampai sebulan, tergantung teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah lanjut, gue bahas langsung untuk yang koleksi yang di depan gue ini. Ini gue dapetnya sih di sini penjelasan di bagian belakangnya white page ya. Jadi bukan yang color page gitu teman-teman. Nah, jadi kita sedikit review aja cerita tentang di komik ini. Gue sendiri juga, karena gue nggak bisa buka, gue juga nggak bisa baca, tapi ada beberapa sinopsis yang gue bisa temukan di internet gitu. Beberapa tokoh-tokoh yang akan ditekankan di sini, di edisi ini khususnya ada si Mr. Arno Stark. Jadi kalau di Arno Stark ini dijelasin katanya sih genetically engineered sama si Kree, kaum Kree ya gitu. Katanya ini di genetically modified supaya dia itu lebih pinter daripada si Tony Stark gitu. Dan di sini juga ada salah satu super villain yang muncul. Dia itu adalah si Sunset Bane. Nah, dia Sunset Bane ini adalah nama dalam kehidupan sehari-harinya, tapi super villain name-nya itu dia
personanya adalah Madame Menace. Dia nggak punya superpower, cuman basically jahat dan pintar. Begitu teman-teman. Oke, gue akan munculkan di sini sedikit maybe preview ya. Gue sendiri juga belum buka dalamnya, ini preview. Kira-kira di dalamnya itu seperti apa sih, artworknya itu seperti apa kalau misalnya berwarna. Kopi yang gue punya itu kan hitam putih teman-teman ya, jadi ini yang untuk berwarnanya. Overview-nya kalau gue nggak salah itu cerita si Arnold Stark ini dia lagi mau berusaha menghidupkan suatu, I'm not sure di pedesaan atau gimana. Di sini Tony Stark-nya nggak gitu dimunculin sih teman-teman. Jadi bener-bener penekanannya kisahnya ke si siapa? Ke si Arnold Stark-nya ini gitu. Dan di sini kalau dilihat ya di reviewnya itu bagaimana si Arnold Stark itu ngebantu orang yang tangannya itu buntung dibuatin tangan transplant and so on and so on and so on. Teman bisa judge ini, kalau teman mau baca silakan di pause, teman bisa baca. Oke. Nah, kalau untuk cerita di komik ini mereka refer ke Earth 616. 616 itu basically yang kalau teman-teman nonton di Marvel Cinematic Universe itu Earth 616 di situ ya. Jadi universe-nya sama di sini. Begitu. Oke. Kalau teman-teman lihat di bagian belakang di sini di komiknya itu ada ditulis harga komiknya itu sendiri itu adalah di 3,99 US dollar. Jadi hampir $4. Ya, teman-teman bisa bayangin harga komik $4 sama si Greg Horn penjualnya sendiri dia jual dengan tanda tangan itu at $200 dan gue dapatkan ini sudah digraded oleh CGC at $320. Waktu itu gue dapet ini di tahun 2021 teman-teman dia. Jadi kalau di sekarang ini gue cek di pasaran, jujur udah nggak ada lagi yang punya yang varian ini di CGC-in, seperti nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya gue, kalau misalnya gue mau jual, kira-kira di harga berapa? Sorry guys, ini tidak untuk gue jual. Oke, jadi teman-teman begitu. Yang gue suka dari CGC ini sendiri adalah mereka benar-benar detailing banget. Ini bahan akrilik yang dipakai untuk ngebungkus, ini bukan ecek-ecek keras. Jadi very thick, dan teman-teman bisa ini see-through banget. Mereka ada metodenya, caranya untuk nge-seal press ini supaya debu benar-benar sama sekali nggak ada masuk ke dalam, dan supaya pada saat misalnya teman-teman buka suatu hari, itu nggak nge-damage komiknya sama sekali. Jadi itu mereka benar-benar nggak sembarangan go through ini semua. Oke, nah terus di sini juga ada holograf stikernya di sini. Holograf stikernya bukan cuma sekedar holograf, tapi di sini ada kodenya. Ya, jadi sini ada kodenya spesifik, nggak sembarangan. Dan ini barcode. Di sini teman-teman, barcode ini bisa dicek di online untuk nge-verify bener nggak sih ini degraded sama si CGC. Jadi kalau teman masukin kode ini, nanti akan muncul di sistem, oh iya bener ini serinya ini, apa aja gitu. Nah, teman-teman, jujur gue lupa bagian mana, tapi setahu gue itu bisa ketahuan koleksi ini sudah di-grade sama CGC itu ada berapa banyak. Jujur, I'm not sure yang mana. Apakah mungkin ini 5 artinya episode 5 atau 5 itu artinya ada udah 5 yang di-grade, tapi setahu gue di sistem itu bisa dicek. Ada berapa banyak yang sudah sama mereka itu di-certified gitu. Jadi ketahuan secara value juga bisa ketahuan bagaimana. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas pun, tampak atas ini, mereka ada semua ya, rapi banget. Jadi misalnya kalau teman-teman taruh di rak, bisa disusun gitu, bisa kelihatan rapi. Gitu, teman-teman. Jadi, dari gue sih itu aja. Jujur, menurut gue ini menarik banget. Karena komik itu lingkupnya luas banget. Dan kenapa gue decide mau beli ini waktu itu, karena satu pastinya itu Iron Man, guys. Dan kedua, menurut gue si Greg Horn ini lucu, signature trademark-nya dia. Ada keongnya dia, di G, mungkin G ya, huruf G. Kemudian ada si yang kayak H-nya itu kayak tanda seru, terus ada gambar Iron Man. Dan ini warna putih kayak di tipek. Gue nggak tahu tipek atau pakai marker gitu, teman-teman. Tapi ya itu trademark-nya dia, dan menurut gue cover artwork-nya simple. Kalau kalian teman-teman lihat di sini, bagaimana ada jari-jari tangan, permukaannya semua kelihatan. Kemudian di faceplate dari si helmnya itu ada Mark, I don't know, Mark 20 atau Mark XX20. Kelihatan terus ini shadowy, bener-bener shadowy kayak misterius gitu. I don't know, simple dan gue suka aja. Bener-bener gue demen. That's why gue decide mau beli ini, dan menurut gue ini adalah salah satu koleksi yang sangat berharga. Bukan cuma sembarang komik, tapi udah di-grade secara CGC, so basically it's a good piece, guys. Jadi kalian mau dapetin ini pun belum tentu bisa dapet. Bisa sih, kalian kalau dapet komiknya kalian bisa kirim ke si CGC-nya gitu. Oh well, so langsung
Kalau untuk dari segi harga, dari gua bakal kasih di 4 out of 5, teman-teman. Karena menurut gua mahal juga sih, tapi kalau dilihat dari value-nya sekarang, udah susah nyarinya, dan ini adalah tanda artisnya, ya oke lah. Kemudian untuk dari kualitas, pastinya ini gua akan kasih ya 4 out of 5, karena gue nggak tahu dalamnya, tapi kan sudah di-grade oleh CCGC, kemudian akriliknya CCGC ini juga masih mulus, nggak ada pecah, nggak ada crack sama sekali. So, yeah, I would say 4 out of 5. Kenapa gue nggak kasih perfect score? Karena, guys, nyimpen komik ini tuh susah. Lu taruh di rak bisa jatuh, lu tidur, ya paling nggak lu tidurin, dan ini makan tempat banget. Dan once ini kebuka, bye-bye guys. Ini semua, it's pointless, semua grading ini nggak ada gunanya. Oke? Gitu. Dan untuk packaging, menurut gue packagingnya 5 out of 5. Karena rapi, spot on point semuanya gitu. Simetris mungkin. Gitu. Itu aja untuk di review gue kali ini. Looking forward untuk episode-episode berikutnya, untuk review-review koleksi-koleksi lainnya. Bukan cuma sekedar action figure, mungkin bisa nanti ada komik lagi, mungkin ada juga ada barang-barang collectibles lainnya, dan tentunya seputar Iron Man, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman punya ada request mau gua review apa, mungkin bisa drop di komen, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe, teman-teman. Oke, itu aja untuk di episode kita kali ini, di review gua, dan looking forward di episode-episode berikutnya di channel cerita kita di Etan for Fun. Bye guys.